Anak-anak, salam olahraga. Semoga kita semua sehat dan kita tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, kita akan dapat mengatasi tentang serangan COVID-19 yang melanda kita. Maka dari itu, pertemuan kita pada hari ini yaitu Bapak ingin menjelaskan tentang penyakit yang sangat berbahaya, yaitu tentang narkoba. Barangkali anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar kata narkoba yang sering mungkin kita bisa lihat di layar TV. Nah, jadi perlu anak ketahui bahwa pengertian dari narkoba itu sendiri. Narkotika adalah merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran atau halusinasi serta daya rangsang. Nah, ini adalah merupakan satu pengertian secara umum daripada narkoba itu sendiri. Nah, kemudian narkoba dalam hal ini ada yaitu beberapa jenis, yaitu jenis narkoba menurut proses pembuatannya. Jadi jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkannya. Dampak penyalahgunaan narkoba, kemudian gejala psikologis yang bisa dialami pengguna narkoba. Selanjutnya adalah faktor pendorong penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir adalah tahapan atau risiko daripada penyalahgunaan narkoba. Nah, jenis narkoba menurut proses pembuatannya yaitu yang pertama, alami jenis zat yang diambil langsung dari alam tanpa proses fermentasi atau produksi. Contoh, ganja, kafein, opium, kokan, bunga kecubung atau bunga trompet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, semi-sintetis merupakan jenis zat yang diproses melalui fermentasi. Contoh, morfin, heroin, alkohol, tembakau dalam rokok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sintetis, zat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit atau analgesik. Contoh, vetidin, metadon, atau psikoton. Nah, jadi jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan yaitu yang pertama, depression. Efek yang diberikan adalah menurunkan atau menekan kerja susunan saraf pusat.
Jadi sekali lagi, jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan. Jadi jenis narkoba seperti apa yang Pak sampaikan tadi, yaitu efek yang diberikan adalah menurunkan atau menekan kerja susunan saraf pusat. Nah, besarnya efek tergantung kemurnian dan jumlah yang digunakan. Beberapa depression memberi rasa efek gembira serta rasa tenang dan nyaman dan tertidur. Nah, kemudian yang kedua yaitu stimulan. Ini adalah merupakan efek atau zat ini adalah merangsang atau meningkatkan kerja susunan saraf pusat dan membuat pengguna merasa lebih segar, lebih waspada, dan percaya diri. Zat ini meningkatkan denyut jantung, temperatur tubuh, dan tekanan darah. Efek lainnya menurunkan nafsu makan, pelebaran pupil mata, banyak bicara, gelisah, dan susah tidur. Nah, ini jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya adalah jenis narkoba menurut efek yang diberikan. Ini adalah merupakan halusinogen atau efek zat menyebabkan terjadinya halusinasi atau penyimpangan persepsi dari kenyataan. Nah, pengguna mengalami gangguan distorsi dari persepsi pendengaran, persepsi penglihatan, dan perasa. Misalnya, objek kecil menjadi besar, dekat menjadi jauh. Nah, selanjutnya perlu kita perhatikan dalam hal ini ada dampak daripada penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi yang pertama secara fisik, organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah susunan saraf pusat. Nah, jadi sekali lagi anak-anak perlu perhatikan, yaitu secara fisik, organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi itu adalah susunan saraf pusat atau SSP, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, organ otonom seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dan panca indera, karena panca indera juga di bawah pengaruh SSP itu sendiri. Nah, kemudian kejang-kejang. Ini halusinasi atau gangguan kesadaran. Kerusakan daripada saraf, tepi, atau perasa. Infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, sesak napas, dan kesukaran untuk bernapas. Ya, berikutnya jangka panjang, yaitu terjadinya pengerasan jaringan paru, penggumpalan benda asing yang terhirup paru,
radang lambung, hepatitis, gangguan sistem reproduksi, HIV, dan kematian karena OD. Nah, jadi dampak penyalahgunaan narkoba secara fisik itu yang apa yang Pak sampaikan tadi. Nah, kemudian dampak penyalahgunaan narkoba secara psikologis. Tidak dapat berpikir dan berperilaku normal. Nah, beberapa saat membuat agresif dan sulit mengontrol diri. Nah, selanjutnya depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan. Nah, depresi sering muncul karena rasa bersalah dan putus asa karena gagal berhenti, ditambah adanya sikap menyalahkan dari keluarga. Selanjutnya, gejala psikologis yang bisa dialami oleh para pengguna narkoba atau yang sudah kecanduan narkoba. Jadi, gejala-gejala secara psikologis yang pertama, intoksinasi atau keracunan. Ketika zat yang digunakan sudah mulai meracuni darah pemakai dan mempengaruhi perilaku pemakai, berpikir lambat, tidak bisa bicara normal. Nah, itu yang kedua. Toleransi. Istilah yang digunakan saat seseorang membutuhkan jumlah zat yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama akibat pemakaian yang berulang kali. Nah, yang ketiga, gejala putus obat. Pemakai mengalami berbagai gangguan fisik, rasa sakit, dan psikis karena tidak memperoleh zat yang biasa dipakainya. Nah, ini anak-anak yang menjadi gejala-gejala secara psikologis bagi yang biasa dialami atau pengguna narkoba. Secara psikologis bagi pengguna narkoba inilah 3 poin pokok tadi yang Pak sampaikan. Nah, selanjutnya kita perhatikan yaitu ada 3 faktor pendorong penyalahguna narkoba. Yaitu yang pertama, faktor individu secara pribadi perseorangan. Kemudian faktor zat psikoaktif. Nomor 3, faktor lingkungan. Nah, inilah ada 3 faktor pendorong penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, faktor individu dalam hal ini ada 2, yaitu aspek biologis dan aspek psikologis. Ini faktor individu, aspek biologis dan aspek psikologis. Nah, faktor atau zat psikoaktif dengan berbagai alasan seseorang pernah mempunyai pengalaman
atas pengaruh zat-zat tertentu yang memiliki efek psikoaktif. Ini dapat menjadi pemicu penyalahgunaan, yaitu faktor zat psikoaktif. Nah, kemudian faktor lingkungan itu ada 3. Hubungan keluarga, pengaruh teman, dan pengaruh lingkungan. Nih, faktor lingkungan. Seperti hubungan keluarga, pengaruh teman, dan pengaruh lingkungan. Nah, kemudian tahapan daripada risiko penyalahgunaan narkoba. Risiko kecil yaitu sehat secara fisik dan mental, kehidupan agama yang religius, kemudian mempunyai kemampuan adaptasi sosial yang baik, kemudian tidak berlama-lama larut dalam rasa marah atau kecewa, dapat dengan cepat kembali ke emosi normal. Dan berikutnya, mempunyai cita-cita yang rasional. Dan terakhir, dapat mengisi waktu senggang secara positif. Nah, ini adalah tahapan dari risiko penyalahgunaan narkoba. Risiko kecil. Nah, kemudian tahapan risiko penyalahgunaan narkoba yang kedua yaitu dalam risiko besar. Mempunyai sifat mudah kecewa. Untuk mengatasi cenderung agresif dan destruktif. Kemudian, bila mempunyai keinginan, tidak bisa menunggu atau menuntut kepuasan segera. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah pembosan, sering merasa tertekan, murung, dan tidak sanggup berfungsi dalam hidup sehari-hari. Nah, kemudian suka mencari sensasi atau melakukan hal-hal yang berbahaya. Dan terakhir adalah kurang dorongan dari dalam diri sendiri untuk berhasil dalam pendidikan atau pekerjaan, cenderung makan berlebihan. Nah, ini tahapan daripada risiko penyalahgunaan narkoba atau dalam risiko besar. Nah, tahapan risiko penyalahgunaan narkoba dalam hal ini mempunyai rasa rendah diri, kecemasan, obsesi atau apatis, menarik diri dari pergaulan atau hiperaktif, depresi atau kurang mampu menghadapi stres. Nah, yang ini suka tidur larut malam. Nah, kemudian ada riwayat penyimpangan perilaku seksual dini, putus sekolah, dan perilaku antisosial pada usia dini, atau agresivitas, membohong, mencuri, mengabaikan peraturan, mulai merokok pada usia dini.
Selanjutnya, merasa hubungan keluarga kurang dekat. Ada keluarga yang alkoholik atau pemakai obat-obatan. Dan terakhir, bertahan dengan alkoholik atau penyalahgunaan narkoba dan kehidupan agama kurang religius. Nah, selanjutnya, tahapan atau risiko penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau ini risiko yang perlu kita perhatian anak-anak. Nah, coba-coba kontak pertama saat remaja. Ya, yang pertama, yang ketiga ya coba-coba kontak pertama saat remaja. Kemudian kadang-kadang setelah tahap coba-coba, sebagian melanjutkan pemakaian sampai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena pemakaian masih terbatas atau tidak ada perubahan mendasar, masih dapat bersekolah atau bekerja. Ini. Kemudian yang kelima, ketagihan. Pada tahap ini, frekuensi atau jenis dan dosis pemakaian telah meningkat. Gangguan mental, fisik, dan sosial yang diakibatkannya semakin nyata. Sekian materi narkoba yang bisa Pak sampaikan pada hari ini. Dan selanjutnya anak-anak silahkan bisa simak kembali pada buku siswa yang mengenai narkoba. Terima kasih.